Semoga kalian dalam keadaan sehat. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Kali ini kakak akan menjelaskan tentang materi himpunan. Tapi sebelum ke materi, kakak ingin menanyakan, setelah mendengar kata himpunan, kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran adik-adik tentang himpunan? Kelompok, kumpulan, grup, atau gerombolan? Ya, semua itu termasuk dalam himpunan. Namun, tidak semua kumpulan dapat dikatakan sebagai himpunan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dalam sebuah pasar, pengelompokan pedagang dikelompokkan berdasarkan barang yang dijualnya. Nah, misalnya, pengelompokan pedagang penjual sayur-sayuran, penjual buah-buahan, penjual ikan, penjual bumbu-bumbu dapur, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut semuanya bisa dikatakan sebagai himpunan. Di sini kakak mempunyai gambar sebuah pasar tradisional. Coba adik-adik amati keadaan pasar tradisional tersebut. Semua itu merupakan pengelompokan istilah kumpulan, kelas maupun gerombolan dalam matematika dikenal sebagai istilah himpunan. Coba adik-adik amati konsep himpunan berikut ini. Seperti yang sudah kakak jelaskan tadi, di dalam kehidupan sehari-hari, himpunan dapat dipandang sebagai kelompok, grup, kumpulan, atau gerombolan. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari juga, kalian mengenal suku Sasak, suku Mbojo, suku Sumbawa, dan lain sebagainya. Setelah konsep, adapun pengertian himpunan itu sendiri. Kata himpunan digunakan di dalam matematika untuk menyatakan kumpulan, benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan dengan maksud agar orang dapat menentukan apakah suatu benda merupakan anggota himpunan yang dimaksud atau tidak. Benda-benda atau objek-objek yang termasuk dalam sebuah himpunan disebut anggota atau elemen himpunan tersebut. Sampai sini mungkin adik-adik masih bingung mengenai himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh berikut untuk mengetahui mana yang merupakan himpunan dan mana yang merupakan bukan himpunan. Untuk contoh yang pertama adalah contoh yang bukan himpunan. Nah, yang pertama adalah makanan enak, batu-batu besar, lukisan yang indah, dan kecantikan. Keempat hal tersebut dikatakan bukan himpunan karena keempat hal ini tidak dapat didefinisikan atau tidak dapat diukur. Mengapa demikian? Seperti halnya makanan lezat, definisi makanan lezat tidak dapat didefinisikan lebih jelas atau dengan lebih terperinci karena makanan enak mempunyai varian yang lebih banyak dan definisinya tidak begitu jelas. Lalu contoh yang kedua yaitu yang merupakan termasuk himpunan. Yang pertama yaitu bilangan asli genap atau ganjil. Terus yang kedua yaitu hewan berkaki 4. Yang ketiga sungai-sungai di Indonesia. Dan yang keempat adalah hewan yang bisa terbang. Keempat hal ini mengapa termasuk dalam himpunan? Karena sudah jelas keempat hal ini dapat didefinisikan dan dapat diukur. Seperti halnya bilangan asli genap dan atau ganjil, di mana kita sudah tahu bilangan asli genap dan ganjil itu seperti apa, dan
dapat didefinisikan lebih jelas dan dapat diukur, dan atau bisa ada batasannya. Dengan hewan yang berkaki empat dan sungai-sungai di Indonesia, begitu pula dengan hewan yang bisa terbang, karena hal-hal ini dapat diukur dan dapat didefinisikan dengan jelas. Sampai sini udah jelas ya tentang himpunan dan bukan himpunan. Lalu kita akan belajar tentang keanggotaan himpunan. Himpunan selalu dinyatakan dalam huruf besar A, B, C, D, dan seterusnya. A adalah anggota A kecil, B kecil, dan C. Maka dapat ditulis A anggota A, B, C. Jelas bahwa C anggota himpunan A. Dapat ditulis C elemen A, dan B anggota himpunan A dapat ditulis B elemen A. D bukan anggota himpunan A dapat ditulis D bukan elemen A. 3 cara dalam menyatakan sebuah himpunan. Yang pertama adalah cara menyebutkan anggota-anggotanya atau cara tabulasi atau dengan cara mendaftar. Nah, cara ini yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggota-anggota. Tuliskan dalam kurung kurawalnya sebagai berikut. Himpunan A 1357, himpunan B 02468, dan himpunan C Senin, Selasa, Rabu. Cara yang kedua adalah menyebutkan sifat-sifat anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya sebagai berikut. Himpunan A, himpunan 4 bilangan asli ganjil yang pertama. Himpunan B, himpunan bilangan cacah genap. Himpunan C, himpunan nama-nama hari yang diawali huruf S. Dan yang ketiga, notasi membentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Contohnya sebagai berikut. X di mana X lebih besar 8, X bilangan asli ganjil. Himpunan B, X di mana X bilangan cacah genap. Himpunan C, X di mana nama-nama hari yang diawali huruf S. Di sini adik-adik sudah paham kan tentang himpunan, konsep himpunan, pengertian himpunan, keanggotaan himpunan, cara menyatakan himpunan. Nah, untuk mengasah pemahaman adik-adik tentang himpunan, coba adik-adik kerjakan soal-soal berikut ini. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kakak akan membahas soal yang telah diajukan tadi. Untuk soal pertama, jika kamu perhatikan benda-benda yang terdapat di dalam ruangan kelasmu, maka kamu dapat membentuk beberapa himpunan. Tulislah 5 himpunan benda-benda yang ada di ruangan kelasmu. Jawabannya yang pertama, himpunan siswa laki-laki. Yang kedua, himpunan siswa perempuan. Yang ketiga, himpunan siswa dengan nomor absen genap. Yang keempat, himpunan siswa dengan nomor absen ganjil. Dan yang terakhir, himpunan siswa yang tinggi badannya 155 cm. Nah, di sini seperti penjelasan yang sudah dijelaskan bahwa himpunan yaitu yang dapat didefinisi dan dapat diukur. Untuk soal nomor 2, untuk membentuk suatu himpunan, maka kumpulan benda-bendanya harus dapat didefinisikan dan dapat diukur.
Nah, untuk yang ketiga, di antara kumpulan-kumpulan benda berikut, nyatakan manakah kumpulan benda-benda yang dapat dan tidak dapat dibentuk menjadi himpunan. Nah, untuk yang A, kumpulan huruf abjad Latin. Nah, huruf abjad Latin ini dapat didefinisikan sebagai himpunan. Nah, yang B, kumpulan bulan yang lamanya 30 hari. Jelas bahwa bulan dapat didefinisikan, dapat dihitung dan dapat diukur dan dapat didefinisikan menjadi himpunan. Dan yang C, kumpulan model rumah yang bagus. Nah, kumpulan model rumah yang bagus ini tidak dapat didefinisikan dan tidak dapat dinyatakan sebagai himpunan. Yang D, kumpulan benda-benda antik. Kumpulan benda-benda antik ini juga tidak dapat didefinisikan karena kumpulan benda-benda antik sedikit tidak bisa dijelaskan lebih lanjut atau tidak dapat diukur. Lalu, di antara kumpulan-kumpulan pada soal di atas tersebut ada yang dapat dibentuk menjadi himpunan, ada yang tidak dapat dibentuk menjadi himpunan. Mengapa? Nah, yang kira-kira kenapa ya ada yang bisa dibentuk, ada yang tidak bisa dibentuk menjadi himpunan. Nah, jawabannya yaitu karena suatu himpunan benda-benda tidak semuanya dapat dikatakan himpunan. Nah, seperti yang sudah jelaskan di awal penjelasan tadi, bahwa tidak semua kumpulan bisa dikatakan sebagai himpunan karena kumpulan itu sendiri ada yang tidak terdefinisi dan ada juga yang terdefinisi. Jadi dapat dikatakan kumpulan itu tidak semua kumpulan itu bisa dikatakan himpunan. Lalu yang pertama, perhatikan himpunan berikut. Nah, H, himpunan bulan dalam 1 tahun yang namanya memuat huruf I. Nah, bulan-bulan yang merupakan anggota H adalah, yang pertama. Nah, di sini soalnya yaitu himpunan bulan dalam 1 tahun yang namanya memuat huruf I. Kira-kira bulan apa saja yang memuat huruf I? Nah, untuk yang A yaitu Januari. Jelas Januari memuat huruf I, yaitu Januari anggota himpunan A, sudah jelas. Ditulis Januari elemen H. Ingat ya, bahwa simbol elemen itu seperti angka 3 yang kebalik. Nah, yang B, Februari anggota himpunan H. Nah, jelas Februari memuat huruf I. Jadi, Februari adalah anggota himpunan A. Ditulis dengan Februari elemen H. Yang C, April anggota himpunan H. Ditulis April elemen H. April juga memuat huruf I. Nah, di sini ada juga bulan yang bukan anggota dari H. Nah, apa aja ya yang bukan termasuk himpunan anggota himpunan H? Nah, di sini yang bukan itu adalah yang tidak memuat huruf I. Nah, Maret jelas tidak memuat huruf I. Nah, jadi Maret bukan anggota himpunan H. Lalu ditulis dengan Maret bukan elemen H. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa elemen itu adalah 3 yang kebalik lalu dicoret. Yang B, Agustus bukan anggota himpunan H. Jelas Agustus juga tidak memuat huruf I dan ditulis Agustus bukan elemen H. Yang C, September bukan anggota himpunan H. Nah, jelas di sini juga September tidak memuat huruf I. Ditulis September bukan elemen H. Yang kedua, sekarang lengkapilah kalimat-kalimat berikut sehingga menjadi kalimat yang benar dengan menuliskan lambang bukan
himpunan atau himpunan bagian. Yang A, di mana 9 titik-titik himpunan bilangan kuadrat. Nah, 9 ini adalah anggota himpunan bilangan kuadrat karena 9 kalau dikuadratkan yaitu 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, untuk B yaitu 4 titik-titik himpunan angka-angka pada metadadu yang prima. Nah, sudah jelas 4 itu bukan angka prima. Jadi 4 bukan elemen himpunan angka-angka pada metadadu yang prima. C, I titik-titik himpunan kosong huruf Latin. I elemen himpunan konsonan huruf Latin. Nah, himpunan konsonan huruf Latin jelas I adalah huruf Latin. Ya, lalu yang terakhir yaitu Habibie titik-titik himpunan mantan Presiden RI. Nah, seperti yang sudah kita tahu, Habibie adalah pernah berjabat menjadi Presiden RI. Jadi, Habibie adalah elemen himpunan mantan Presiden RI. Setelah adik-adik mengerjakan, silakan dikaji kembali apa yang mungkin sekiranya adik-adik perlu perbaiki kembali dan adik-adik pelajari kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.